Ya. Jadi ini saya berharap mudah-mudahan kalau di Mbak nanti itu ada stuntingnya, nanti dari puskesmas mau nanti segera bisa ditindaklanjuti. Anggaran kita nggak ada khusus untuk hubungan stunting, nggak ada. Karena itu dibutuhkan gerakan aktif dari masyarakat. Kita kira-kira panjenengan nanti kalau ada kasus semacam itu di Baren, siap tidak mendirikan dasar? Siap? Siap. Harus bergerak bersama. Kenapa? Yang paling cepat dari itu ibu daripada bapak-bapak. Percaya sama saya, itu ibu. Kalau nggak ada ibu, nggak ada artinya bapak-bapak. Ya, karena itu jangan sepelekan para ibu. Wahai bapak-bapak, sayangi dan jaga ibu. Yang keempat itu penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan. Nah, ini yang harus kita jaga betul. Ingat, COVID sudah mulai naik lagi di Kota Malang. Jenis varian COVID-nya ya XBB2. Varian ini adalah varian terusannya dari Omicron. Untuk Kota Malang sudah terdeteksi. Dan alhamdulillah Projen juga paling enak. Alhamdulillah enak ini, jadi warga Projen itu enak sekali. Kemarin COVID kita 2021 sampai 2022 ini Projen juga paling rendah, stuntingnya paling rendah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, karena itu panjenengan nanti setelah pulang matur sama Pak RT atau masyarakat. Apa? Namanya titik-titik mikro. Pak Lurah, PPKM mikro. Berarti pengetatannya dari RT RW kembali. Nggak usah kenceng-kenceng disik, tapi caranya ya Allah, masyarakatnya di sana sudah benar-benar memperhatikan masalah standarisasi untuk COVID. Jangan sampai nanti kita meledak lagi. Kalau meledak lagi, bornya rumah sakit, keterbatasan tempatnya akan jadi masalah lagi. Nah, karena itu ini yang harus tetap disiapkan, terutama di teman-teman di KRC. Selain itu apa? Kasus yang menonjol sekarang mulai lagi apa? Demam berdarah. Harus hati-hati ini ya Pak Kapolda. Jadi tempat-tempat epidemi ini harus diperhatikan. Kapan lalu ada usulan dari Dinas Kesehatan melakukan penyemprotan di wilayah Kecamatan Projen. Saya terima, tapi masih satu kelurahan yang saya berikan kesempatan yang terindikasi apa itu untuk DB-nya lumayan agak tinggi. Kemarin bisa silakan langsung kerjasama dengan Puskesmas Baren. Nanti kalau memang ada kasus DB itu ya virusnya cepat nyebar ya, karena itu untuk hati-hati. Kalau dulu pada zaman saya masih kecil, orang tua saya itu penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana. Itu salah satunya di fungsi KRC. Penanggulangan bencana apa saja? Nah ini perbang virus itu. Apa perbang virus itu ibu RW itu yang biasanya yang kemudian banjir. Ini yang sering dilaporkan oleh Pak Lurah setiap kali apel jaring. Ya, apel jaring. Jadi nanti saya mantau Pak Lurah jawab Halilintar. Pak Lurah bagaimana di RW 7 dan RW 4 dan sekitarnya. Banjir Pak Camat tapi sesaat alhamdulillah. Sampai masuk rumah alhamdulillah dia. Sebagian masuk. Tapi yang ini Pak Lurah kita ini ya Pak Yoyo ini menjadi wajar. Orangnya kenal terakhir itu masyarakat itu menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan termasuk bagian ini ya terkait masalah kesehatan. Manfaatnya apa? Next. Nah, manfaat ini sudah tadi saya sampaikan. Lanjut. Kadernya harus punya kemampuan. Jadi kader itu betul-betul kader yang mampu dan ikhlas. Ikhlas tapi gak mampu ya podo wae. Mampu tapi gak ikhlas pasti punya arep-arep aku oleh Allah. Kalau gak kader seperti itu jangan diharapkan untuk bisa berkembang. Angel tuturami. Lanjut.
Kemudian akses masyarakat terhadap jadi akses masyarakat terhadap apa itu layanan kesehatan dasar yang kesdasnya itu bisa terus berjalan. Nah, UKBM, tahu KBM? Apa UKBM itu? Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Itu bisa surveinya ya, berbasis masyarakat, kedaruratannya, penjaga lingkungan. Nah, ini salah satu kriterianya. Peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kesehatan masyarakat itu kan didari oleh dan untuk masyarakat. Jadi jangan jaga itu untuk pemerintah kelurahan ya, tetap harus muncul sana. Lanjut, peraturan kelurahan melandasi. Nah ini harus ada SK kan ya, kelurahan tentang ya. Agar apa? Secara legal hukum, hukumnya, legalitasnya itu kuat. Jadi panjenengan melaksanakan kegiatan itu betul-betul terlindungi dan terwadai, tidak dinyatakan lain ya. Lanjut, pembinaan PABS-nya sambut tadi. Nah, strateginya bagaimana? Bangunlah komitmen mulai sekarang. Bangunlah kebersamaan. Komitmennya dibangun. Aku tak gabung di kelurahan Kelsi. Mergo kersane Gusti Allah tak dadekno suka dadi ibadah. Itu komitmen. Jadi niatin sing ikhlas. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah itu jadi uswahnya jenengan, jadi ladang pengabdiannya panjenengan. Insya Allah nikmati saja pangapunten, nikmati komitmen. Sinergitas semua komponen. Kalau sudah ada di Kelsi, tidak boleh berkata aku yang paling pintar, aku yang paling dibutuhkan. Jangan, percuma. Kalau ada yang mengatakan aku yang paling, itu percuma. Kenapa? Anda tidak akan bisa bergerak tanpa saudara-saudaranya. Paham ya semuanya ya? Jadi jangan lagi berkata aku, tapi harus berkata kita. Jadi egonya dibuang. Lanjut, perbanyak literasi, ilmu pengetahuan dibaca. Literasi tidak hanya membaca, tapi harus juga mendengar. Pahami berbagai aspek yang berkaitan dengan segala informasi. Orang yang maju itu adalah orang yang menguasai informasi. Berani berinovasi, harus ada inovasi aktif, tidak boleh pasif, terus berinovasi. Saya kira demikian. Mohon maaf jika saya menyampaikan agak terburu-buru karena memang harus segera kembali. Dan kita berdoa Pak Lurah kita ini yang kita cintai bersama selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu bisa memimpin bareng ini menjadi lebih maju, lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Bila ada jalan yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata Pak Camat yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Matur suwun ya. Yupai tempelkan jendela. Diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah, hari ini sudah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahmi dengan panjenengan semua. Silakan buka masker. Yo, yang dimaksud kelurahan siaga itu apa? Siaga itu artinya apa? Kalau di pramuka itu siaga itu ada di paling rendah ada di golongan pramuka siaga. Itu artinya baru ya, siaga, dalam, ini kelurahan siaga itu. Kelurahan itu dia mempunyai ini kesiapan ya. Kalau itu ada dulu ada di TVRI namanya ya, suami siaga. Suami siaga itu terutama pada ibu-ibu yang hamil ya, tapi masih ada nggak sekarang suami siaga? Ada, masih ada banyak. Ingin tahu suami siaga yang ada di belakang jenengan semua itu? Itu siaga semuanya 24 jam ya. Jadi kelurahan siaga aktif merupakan salah satu usaha wajib pemerintah kabupaten kota yang kemudian diserahkan pelaksananya ke kelurahan. Jadi kalau kita sebut kelurahan siaga itu Kelsi ya, itu kalau bulan tadi saya buat oleh itu warganya itu dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar atau yang kesdas tiap hari. Ya, jadi dapat mengakses pelayanan dasar yang kesdas, betul ya Bu ya? Ya bisa diakses, mengaksesnya nanti pelayanannya bisa sama. Yang kedua, penduduknya dapat mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Jadi dapat mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
Yang ketiga, melaksanakan surveillance ya, SPM-nya. Jadi masyarakatnya itu bisa, termasuk warga lurahnya, maka tentang masalah pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, KIA, pemantauan gizi dan pemantauan lingkungan dan perilaku. Ya, nanti aja dulu. Sekarang saya mau tanya dulu, stuntingnya di kemarin berapa? Kosong. Stuntingnya? Stuntingnya berapa? Stuntingnya nol. Nol. Yakin? Mudah-mudahan kalau kau tidak ada. Kalau stuntingnya 34 itu termasuk masih kategorinya rendah. Rendah, asuran rendah. Nah, karena itu dalam surveillance ini pemantauan masuk ke stunting itu ini perlu sekali harus ada penekanan dari ibu semua, terutama yang dari kelurahan siaga. Ini kelurahan Bareng sudah belum membentuk dasar dapur sehat anti stunting. Sampun nomor dereng. Sebaiknya tetap harus ada. Untuk sebagai apa? Sebagai preventif, yang pencegahan. Kebetulan, tidak usah tak sebutkan kelurahannya. Di Kecamatan Ploce sudah ada 3 kelurahan membentuk dasar. Kebetulan stuntingnya lumayan ada banyak. Dasar itu dapur sehat anti stunting. Lalu dari mana Pak Camat anggarannya? Anggaran mereka adalah swadaya mandiri murni. Jadi bagaimana caranya ini dikembangkan oleh Pak RW dan Pak RT setempat. Kalau ini bisa dikembangkan, ternyata manfaatnya luar biasa. Ini menumbuhkan kekompakan untuk warga-warganya, terutama untuk kader-kader Kelsi. Ini tak sebutkan salah satunya ada di kelurahan ya sebelahnya Jenengan, ada di sana. Jadi Pak Lurah beserta dengan komponen masyarakatnya ini mereka menyediakan di tempat RW dan RT-nya yang stuntingnya agak lumayan tinggi. Saya masih ingat dasar ini dikembangkan oleh teman-teman dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kemarin Mas Daniel ya, yang dari Dinas Sosial atau DKKP atau DKB-nya sana ngomong dengan saya, Pak Camat, ini kalau perlu ada dasar di wilayah-wilayah kelurahan yang stuntingnya lumayan tinggi. Alhamdulillah untuk Ploce ini termasuk paling rendah dari 5 kecamatan, stunting kita paling rendah, alhamdulillah. Tetapi masih ada juga. Nah akhirnya Pak Lurah beserta RW dan RT berkomunikasi dengan seluruh jajaran masyarakatnya, maka masyarakat itu kemudian gedek Sangkomoyo bersama-sama melakukan gerakan pemenuhan posko. Jadi ada yang bawa beras, ada yang bawa telur, ada yang bawa sayur. Sayurnya di mana diambil? Dari Bapak. Kemudian ini dikelola oleh kelurahan ya bersama dengan masyarakat setempat. Ada yang membawa ini gula, ada yang membawa segala macam biskuit dan sebagainya. Itu dikumpulkan di dalam posko. Kemudian saya ada foto-fotonya. Ini luar biasa sekali. Jadi sebuah inovatif yang ditumbuhkan oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan ternyata